Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iradianti Rofiana, NIM T 2018-3021. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kebijakan terkait pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Delik sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian korupsi secara harfiah berarti kebusukan, keburukan ataupun penyimpangan dari kesucian, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bersifat amoral ataupun suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan negara, moral bangsa maupun perekonomian negara. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia memang cukup panjang, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa diperlukan adanya penanganan serius dari pemerintah yang berkuasa. Kemudian di samping adanya perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut perlu diadakannya sosialisasi untuk menambah pemahaman masyarakat tentang tindak pidana korupsi, khususnya tentang delik korupsi yang diatur di dalam undang-undang. Kemudian lahirnya delik korupsi dibagi menjadi dua bagian umum. Yang pertama itu ada delik korupsi yang dirumuskan oleh para pembuat undang-undang, kemudian yang kedua delik korupsi yang dirumuskan oleh KUHP. Delik korupsi yang dirumuskan oleh para pembuat undang-undang di sini merupakan delik korupsi yang secara khusus dirumuskan atau dibuat oleh para pembuat undang-undang. Di sini hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 13, serta pasal 15. Namun jika diteliti lagi atau diperhatikan lagi, pasal 15 itu tidak murni merupakan rumusan pembuat undang-undang, namun merupakan konsep yang diambil dari KUHP. Kemudian yang kedua, delik yang dirumuskan oleh KUHP di sini dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu ada delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, kemudian yang kedua ada delik korupsi yang ditarik secara tidak mutlak dari KUHP. Delik yang ditarik secara mutlak dari KUHP di sini merupakan delik korupsi yang diambil dari KUHP kemudian diadopsi menjadi delik korupsi, sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi, atau dengan kata lain apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik itu, maka kepadanya akan diancamkan delik korupsi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP lagi. Kemudian yang kedua, delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP merupakan delik korupsi yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kemudian diadopsi menjadi delik korupsi, namun dalam keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Kemudian yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di sini merupakan undang-undang yang lahir semata hanya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, di mana dalam undang-undang ini juga diatur hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta terdakwa yang tersembunyi atau baru diketahui setelah adanya putusan dari pengadilan. Kemudian sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang ini cukup berat, seperti misalnya seseorang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan pengadilan yang diberikan kepadanya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan pidana kurungan penjara, itu paling singkat 3 tahun penjara, kemudian paling lama 15 tahun penjara dengan denda pidana paling sedikit 150 juta dan maksimal 750 juta. Ini menurut pasal 6 ayat 1A. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.